Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing baraya wargi-wargi Harian Umum Kabar Priangan. Kita bertemu lagi dalam Intisari Peran Kabar Priangan edisi Kamis 9 Januari 2025. Nah, seperti biasa ya, koran Kabar Priangan terbit 8 halaman pada hari ini. Headline-nya untuk halaman 1 yaitu MK gelar sidang gugatan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Nah, MK adalah Mahkamah Konstitusi ya. Jadi sudah mulai menggelar sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, termasuk sidang gugatan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu 8 Januari 2025. Nah, seperti kita ketahui ya, Pilkada Indonesia serentak telah selesai, namun di sejumlah daerah terdapat persoalan yang berbuntut dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Priangan Timur, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini gugatan diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, yaitu Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi. Nah, pada hari Rabu kemarin sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Suhartoyo dengan anggota M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmik P. Sementara kuasa hukum pemohon diwakili oleh Usman dan Wiwin Wintarsih. Jadi dalam persidangan hari Rabu kemarin itu, kuasa hukum pemohon mengungkapkan adanya permasalahan ya terkait masa jabatan paslon nomor urut 3 yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak, yaitu Ade Sugianto dan pihak terkait. Untuk selanjutnya bisa Anda baca di Harian Umum Kabar Priangan atau melalui portal-portal di grup Kabar Priangan. Masih dari halaman 1. Nah, pada hari ini ya, Kamis 9 Januari 2025, pasangan Piman Alpariji dan Diki Chandra ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Tasikmalaya ya. Nah, ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya yang menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon Piman Alpariji Ramadan dan Diki Chandra sebagai wali kota dan wali kota Tasikmalaya terpilih pada Pilkada serentak 2024. Nah, selain di Tasikmalaya, di Kota Tasikmalaya, juga di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang serta daerah Priangan Timur lainnya. Masih dari halaman 1 juga, ini dari berita olahraga, cabang olahraga sepak bola, lanjutan dari Liga 4 Seri 1 Jawa Barat 2024-2025 yang memasuki babak 8 besar. Ini klub kebanggaan warga Kabupaten Tasikmalaya, Laskar Galunggung ya, bertanding pada hari Rabu kemarin 8 Januari 2025 dan Persitas kalah atas tuan rumah Pesik Kuningan dalam pertandingan yang digelar di Stadion Mashud Kuningan. Nah, jadi pada babak pertama Pesik mencetak gol pada menit 5 dan 12 oleh JKS, dan sementara gol balasan Persitas Tasikmalaya dicetak oleh Dede Yogi di menit 63 babak kedua. Jadi untuk wilayah Priangan Timur itu para baraya, selain PSGC Ciamis yang bertanding di Liga 3 Nusantara Nasional ya, dan PSGC memuncaki klasmen grup sementara ini, ada juga Persitas Tasikmalaya dan Persigar Garut yang bertanding di
Liga 4 Seri 1 Jawa Barat. Selain itu ada juga Persikotas Kota Tasikmalaya yang bertanding di Liga 4 Seri 2 Jawa Barat. Nah, Persikotas ini untuk musim depan termasuk salah satu tim yang promosi ke Liga 4 Seri 1 Jawa Barat. Karena kemarin meraih peringkat 3 di Liga 4 Seri 2 Jawa Barat 2004-2025. Nah, jadi Persikotas juga yang dikenal dengan julukan Laskar Wiradadaha akan berkompetisi di Liga 4 Seri 1 Jawa Barat untuk musim depan. Nah, itu dari berita olahraga halaman 1. Kita masih di halaman 1. Ini ada yang menarik dari Kabupaten Ciamis, yaitu 4 objek bersejarah di Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, jadi tim ahli cagar budaya Kabupaten Ciamis telah menetapkan 4 objek bersejarah sebagai cagar budaya. Hal itu dilakukan setelah tim ahli cagar budaya Kabupaten Ciamis melakukan kajian mendalam terhadap 4 objek bersejarah tersebut. Nah, objek-objek bersejarah itu adalah pendopo Kabupaten Ciamis, eks kantor kewadanaan, makam Raden Panji Jayanegara, dan makam Prabu Dimuntur. Nah, jadi dengan adanya penambahan 4 cagar budaya ini, maka Kabupaten Ciamis saat ini tak hanya memiliki alun-alun sebagai alun-alun terbesar di Jawa Barat, yang juga dikenal sebagai alun-alun yang bersih ya, tapi juga resmi memiliki 4 objek bersejarah sebagai cagar budaya. Seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Disbudpora Ciamis, Muharam A. Jazuli. Menurutnya, keempat objek tersebut telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Kriteria tersebut ini penting nih, diantaranya berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa atau gaya paling singkat 50 tahun atau lebih, serta memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Selain itu, memiliki nilai budaya yang memperkuat kepribadian bangsa. Oke, dari halaman 1 Harian Umum Kabar Priangan kita beralih ke halaman berikutnya. Halaman Garut Sumedang. Pada hari ini KPU Sumedang menetapkan kepala daerah terpilih, sama seperti halnya di Kota Tasikmalaya. Dari Kabupaten Tasikmalaya ini ada dapur gizi di Kabupaten Tasikmalaya. Dapur gizi gratis di Kabupaten Tasikmalaya baru bisa beroperasi pekan depan. Ini merupakan salah satu program makan bergizi gratis yang mulai berlaku pada Senin kemarin ya di sejumlah daerah. Nah, ini dapur gizi gratis di Kabupaten Tasikmalaya baru bisa beroperasi pekan depan. Ini juga ada ucapan duka cita dari PT Berkah Pikiran Rakyat Harian Umum Kabar Priangan dengan wafatnya Bapak Dr. Andes Adang Mulyana MM dalam usia 58 tahun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya yang meninggal pada hari Rabu ya, 8 Januari 2025 di kediamannya Perumahan Tandala, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, iman dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima takdir ini. Amin. Kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu halaman daerah Ciamis. Ini kejadian memilukan ya, dari Langkap Lancar. Nah, Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran. Nah, namun ini
Kejadiannya berlangsung di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Banjaranyar adalah kecamatan terbaru yang pemekaran dari Banjarsari ya. Jadi kejadiannya pada Selasa sekira pukul 10.30, seorang pemuda berusia 23 tahun, Andriana, warga Karangkamiri, RT 5 RW 2, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, meninggal tragis setelah tertimpa kayu gelondongan yang sedang diangkut oleh sepeda motor galang ya. Jadi motor galang ini adalah motor yang biasa mengangkut kayu-kayu gelondongan di hutan-hutan, tentu dengan bobot yang sangat berat. Nah, harus melewati medan jalan yang cukup untuk pejalan kaki atau sepeda motor yang terjal, dan Andriana kecelakaan karena saat mengangkut kayu motor menggunakan sepeda motor galang itu, diduga kendaraan korban mengalami kendala ketika melewati jalan menanjak. Akibatnya motor terguling dan kayu gelondongan yang diangkutnya jatuh menimpa tubuh korban. Semoga almarhum Andriana yang merupakan pemuda pekerja keras ya, diterima amal ibadahnya, iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnul khotimah. Amin. Dari halaman Ciamis juga, di bagian berita lainnya, wacana libur sekolah selama Ramadan direspons positif ya oleh guru dan orang tua siswa. Salah satunya Kepala SDN 4 Kertasari, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Yani Haryani, yang menyebut positif wacana tersebut dengan catatan libur sekolah tidak berarti tanpa kegiatan. Yani menilai libur sekolah 1 bulan selama bulan Ramadan itu dapat diisi dengan aktivitas keagamaan yang relevan dengan bulan Ramadan, seperti pembelajaran agama di madrasah diniyah, masjid atau pesantren di sekitar tempat tinggal siswa. Ya. Kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu halaman 5, Banjar Pangandaran. Ini dibahas oleh calon Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jawa Barat terpilih Pilkada 2004, Deddy Mulyadi, saat menerima kunjungan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dan Bupati Pangandaran terpilih Pilkada 2004 Fitriami serta Wakil Bupati Pak Ano. Jadi pembangunan Hotel Aston di Pamugaran, Pangandaran yang mangkrak. Saat ini kondisi hotel yang penghuninya sudah mencapai 50% itu menjadi kumuh karena sekitarnya banyak ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Menurut Bupati JJ ya, alasan pembangunan hotel tersebut mangkrak lantaran terbentur dengan investasinya. Di sisi lain, Deddy Mulyadi menilai bahwa itu lokasi sangat strategis karena Pangandaran memerlukan hunian hotel kelas premium untuk wisata kelas menengah ke atas. Selain itu, bangunan hotel yang mangkrak di Pamugaran dekat Pantai Pangandaran atau Hotel Aston itu ya sangat cocok untuk dijadikan hotel premium. Jadi ini seperti dikutip melalui video YouTube yang diunggah oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Selain lagi di berita lainnya ada pendidikan, opini dalam kolom guru menulis menampilkan tulisan apoteker Midah Hamidah Kempam Seheg. Tulisan utamanya program makan bergizi gratis jadi sarana penguatan kanker. Nah, kita dalam halaman 7 terdapat juga ragam iklan berbagai produk dari usahawan atau perusahaan di wilayah Priangan Timur serta berbagai daerah lainnya dapat Anda simak di ragam iklan
harian umum Kabar Priangan, dari mulai gawai, otobursa, mebel, permodalan, mobil, dan lainnya dapat disimak di halaman 7 harian umum Kabar Priangan. Kita beralih ke halaman 8, halaman daerah Kota Tasikmalaya, yaitu kembali ini ada program makan siang gratis yang Pemkot Tasikmalaya menganggarkan 18 miliar rupiah untuk menunjang pelaksanaan makan siang bergizi gratis bagi 66.000 lebih siswa SD di Kota Tasikmalaya. Nah, jadi menurut Sekda Pemkot Tasikmalaya, Haji Asep Goparullah, sebelumnya Pemkot Tasikmalaya menyiapkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis sebesar 27 miliar. Namun karena nilainya sekarang menjadi Rp90.000 per porsi, anggaran tersebut turun menjadi angka 18 miliar rupiah lebih. Jadi menurut Asep ya, jumlah tersebut untuk anggaran program makan siang bergizi gratis siswa SD di Kota Tasikmalaya selama 182 hari. Hitungannya 182 hari kali Rp10.000 kali 66.000 siswa lebih. Nah, ini bagaimana dengan program makan siang gratis untuk siswa sekolah menengah pertama? Menurut Asep, program makan siang gratis tingkat SMP dan yang lainnya anggarannya tidak dari APBD pemerintah daerah, melainkan ada yang dari pusat dan ada yang dari provinsi. Karena ya kalau semua ke APBD Kota Tasikmalaya repot. Jadi yang dianggarkan di APBD Kota Tasikmalaya hanya untuk program makan bergizi gratis sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Nah, demikian Baraya Kabar Priangan, intisari dari harian umum Kabar Priangan terbitan Kamis 9 Januari 2025 dari halaman 1 hingga halaman terakhir. Semoga Baraya Kabar Priangan tetap sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas. Wilujeng enjing, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.